Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali melimpahkan karunia-Nya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kabar baik dan sehat akan senantiasa membersamai kita. Malam hari ini untuk edisi hari Kamis 22 Agustus 2013 atau juga bertepatan di kalender Hijriah di hari Jumat 16 Syawal 1434 Hijriah, hadir dalam program unggulan kita bersama yakni Ustadz on Air. Insyaallah kebersamaan kita hingga nanti pukul 22 atau 10 malam, dan silahkan manfaatkan kebersamaan kita di malam hari ini untuk Anda yang ingin bergabung langsung di line telepon 02716617749 atau di SMS 081393809000. Dan alhamdulillah saudaraku tentu akan hadir dan bersama kita yang akan membimbing kita ada beliau Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino dan beliau Ustadz Mas Duki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ini, Ustadz, malam hari ini? Alhamdulillah, baik. Dan baik pula Ustadz Mas Duki malam hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, saudaraku mendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kembali kami ingatkan untuk Anda, saudaraku yang ingin bergabung bersama kami, silahkan 02716617749 atau di SMS 081393809000. Dan tema yang akan diangkat untuk malam hari ini adalah harapan para dai. Selengkapnya kita akan dengarkan bersama paparan awal dari beliau Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wassalamualaikum Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Para pendengar Radio MTA FM maupun Radio Persada FM dimanapun juga berada yang bisa mengikuti siaran langsung pada malam hari ini, dan juga para pemirsa TV MTA yang bisa melihat tayangan langsung pada malam hari ini. Pertama kali kami memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas kenikmatan yang dilimpahkan kepada kita. Kita bisa berjumpa lagi lewat udara melalui Radio MTA FM maupun Radio Persada FM dan radio-radio lain yang ikut menyiarkan langsung acara pada malam hari ini. Hal itu perlu kita syukuri, dengan benar-benar kita manfaatkan yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini bermanfaat yang besar untuk diri kita masing-masing dan untuk umat Islam pada umumnya. Malam ini akan kami angkat satu tema, harapan para dai. Mengapa ini saya angkat pada malam ini? Kan jadi pilihan sekarang sedang diramaikan di TV nasional. Ini tadi juga saya sempat melihat sebentar lewat TV One. Rame di situ tentang komersialisasi dakwah, tentang dakwah para dai, para mubaligh memasang tarif, sehingga sebetulnya sudah ada perjanjian oke, karena tarifnya dinaikkan, berita yang saya tadi akhirnya batal, tidak mengundang lagi. Nah, sebetulnya apa kan? Sebetulnya apa yang diharapkan oleh para dai? Karena tugas dakwah adalah suatu tugas yang sangat mulia. Itu tugas para nabi, para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dan yang namanya dakwah, yaitu mengajak manusia, memanggil manusia, menyeru manusia. Yang paling baik adalah menyeru manusia untuk taat kepada Allah. Menyeru manusia mengajak untuk beramal soleh. Menyeru manusia untuk menjadi orang Islam yang tunduk patuh betul-betul pada Allah. Maka sebagaimana Allah berfirman dalam satu ayat yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man ahsanu qawlan mimman ta'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin.
Siapa yang lebih baik perkataannya? Wa man ahsanu qaulan. Siapa yang lebih baik ucapannya atau perkataannya? Mimman da'a ilallah. Daripada orang yang mengucapkan atau berkata, memanggil untuk kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Dan menyeru manusia, di samping untuk taat pada Allah, menyeru manusia untuk beramal soleh. Wa amila solihah. Beramal soleh, mengajak manusia beramal soleh. Waqala, dan dia menyatakan diri, innani minal muslimin. Ya, menyatakan diri bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri pada Allah. Tunduk patuh kepada Allah. Menjadi orang muslim. Orang muslim artinya orang yang beragama Islam. Orang beragama Islam yang mengamalkan Islam dengan baik, bukan sekedar pengakuan saya beragama Islam. Jadi kalau kita ambil pengertian, ya, ayat tersebut menjelaskan perkataan yang paling baik adalah menyeru manusia untuk taat kepada Allah, menyeru manusia untuk beramal soleh, menyeru manusia untuk menjadi orang yang tunduk patuh kepada Allah. Gitu. Maka tugas yang paling mulia untuk perkataan yang paling baik. Tidak ada seruan yang lebih baik dari itu. Karena itu yang mengatakan Allah, yang lebih baik, yang paling baik. Lebih dari itu tidak ada. Ini pentingnya dakwah. Maka Nabi Muhammad SAW memanggil manusia, menyeru manusia untuk menyuarakan, mengajak, ya, seperti ayat tadi. Lah sekarang apa harapan yang dibutuhkan, imbalan daripada penyeru, memanggil manusia untuk taat pada Allah, beramal soleh, menjadi orang Islam yang baik, tunduk patuh pada Allah, itu harapannya apa? Dengan kata lain, para dai yang menyuarakan, mengajak, mendakwahkan Islam itu yang diharapkan apa? Allah yang mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan Islam kepada segenap manusia ini, mendakwahkan Islam kepada segenap manusia ini, sudah dipesan oleh Allah. Tolong coba Mas Tugi dibacakan. Dalam surat Shad ayat 86. Surat Shad nomor surat 38 ayat 86. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ma as'alukum 'alaihi min ajri wa ma ana minal mutakallifin. Katakanlah hai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikit pun kepadamu atas dakwahku, dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan. Nah, ini penting sekali. Nabi diperintah oleh Allah untuk berdakwah. Dan dipesan oleh Allah suruh menyatakan, qul la as'alukum alaihi min ajrin. Katakan, saya tidak minta upah apapun kepadamu dari dakwahku ini. Jadi dakwah itu tidak mengharapkan imbalan, upah dari manusia apapun. Ya, maka tugas dakwah itu menyampaikan kebenaran, tidak harapan imbalan dari manusia, tidak mengharapkan upah dari manusia. Wa ma'ana minal mutakallifin. Dan Nabi Muhammad di dalam menyampaikan dakwah ini bukan termasuk orang yang mengada-ada. Yang disampaikan itu betul-betul kebenaran dari Allah. Maka dipesan kalau kamu menjadi dakwah, juru dakwah atau dai, jangan mengharapkan upah dari yang didakwai, dari manusia, apapun, ya. Lah yang diharapkan apa? Coba dibaca surat Asy-Syura itu ya, ayat 23. Surat Asy-Syura nomor surat 42 ayat 23. Dzalikal ladzi yubassirullahu ibadahul ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Qul la as'alukum 'alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna. Innallaha ghafurun syakur. Itulah karunia yang dengan itu Allah menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Katakanlah, aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan siapa yang mengerjakan kebaikan,
akan kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Ya, jadi dakwah Nabi itu bukan mengharapkan imbalan upah. Kepingin ya, harta benda. Kepingin supaya diberi jabatan, upahnya dari manusia. Bukan itu. Yang diharapkan adalah ilal mawaddatam fil qurba. Jadi menyeru manusia ya, untuk tunduk patuh pada Allah, beramal soleh, jadi orang Islam yang baik, itu yang diharapkan ya, timbul kasih sayang. Ilal mawaddatam fil qurba. Kasih sayang dalam kekeluargaan. Jadi menyeru Islam kepada manusia, dengan Islam itu terjalin rasa persaudaraan yang akrab, terjalin rasa kasih sayang yang mantap sama manusia, sama muslim. Hanya di dakwah untuk menjadi orang Islam yang baik akan terjalin rasa kasih sayang. Karena dalam sabdanya Nabi mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu. Ya, dikatakan deh Rasulullah, kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Dan kamu tidak dikatakan beriman sehingga kamu berkasih sayang. Jadi orang yang beriman itu muncul rasa kasih sayang satu dengan yang lain. Maka seruan dakwah Nabi supaya muncul kasih sayang di antara kalian. Lanjutannya tadi dikatakan, la tulukum ala sayin idza tahabbtum idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kamu saya tunjukkan sesuatu yang apabila itu kamu lakukan, maka akan timbul rasa kasih sayang. Kamu tidak beriman, sehingga kamu berkasih sayang. Nah sekarang Nabi menunjukkan, kalau kamu melaksanakan sesuatu hal ini, kamu akan timbul kasih sayang. Mau nggak kayak tunjukkan? Yaitu apa? Kata Nabi, afsu salam bainakum. Tebarkan salam di antara kamu. Tebarkan salam artinya antara kalian supaya saling menjaga keselamatan. Jangan sampai saudaranya tidak selamat karena perbuatannya. Jangan sampai saudaranya tidak selamat karena ucapannya. Jangan sampai saudaranya tidak selamat karena jadi perilaku yang dilakukan itu. Maka sampai di hadis lain Nabi mengatakan haram darahnya. Orang muslim sama muslim haram darahnya. Kalau sampai terjadi pertumpahan darah, perkelahian itu haram. Haram itu kalau dilakukan dosa. Wa irduhu, selain darahnya juga kehormatannya. Maka jangan saling menghina, menginjak-injak kehormatan, meremehkan saudaranya sesama muslim. Jadi dakwah itu tidak boleh meremehkan, menghina saudaranya sesama muslim. Wong yang diharapkan itu mawaddatam fil qurba. Nah kalau sudah menghina, meremehkan, menginjak-injak kehormatan, tidak akan timbul mawaddatam fil qurba, tapi akan terjadi permusuhan, kedengkian, kebencian akan timbul di situ. Itu bukan dakwah yang dimaksud, atau bukan dakwah yang dimaksud. Dan haram juga hartanya. Ya sesama muslim betul-betul harus menjaga keselamatan. Selamat hartanya, selamat kehormatannya, selamat dirinya, jasmaninya. Ya. Hatinya tidak terganggu, fisiknya tidak terjadi pertumpahan darah. Itu tujuan dakwah. Maka jangan sampai dakwah itu mengharapkan apa-apa dari manusia. Nah dalam hal ini Nabi pernah ditawari, ya, pernah ditawari karena dakwah Nabi menyampaikan suatu kebenaran. Nah kebenaran di tengah-tengah kebatilan, ke tengah-tengah kejahiliahan. Kebenaran itu selalu bertentangan dengan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Arab pada saat itu. Ya. Karena apa yang disampaikan Rasulullah selalu berbeda dengan kebiasaan yang sudah berlaku di masyarakat jahiliyah itu. Itu suka mabuk-mabukan, larang. Nabi menyampaikan larangan mabuk. Di situ suka perkelahian, permusuhan, larangan untuk berkelahi. Di situ kebiasaan berlaku perbuatan zina, larangan zina. Kebiasaan berlakukan tipu, penipu, bohong, tekan menekan, tindas menindas, dilarang itu semuanya.
Ya, maka dan di situ biasanya menyembah patung, menyembah berhala, dilarang juga diajak menyembah Tuhan yang tidak kelihatan malah. Maka segala sesuatu oleh orang-orang jahiliyah yang masih bodoh tentang agama itu, yang disuarakan Nabi itu selalu merasa menyakiti hatinya, merasa menghina kehormatannya, merasa dihina kebiasaannya. Nah, maka akhirnya ditawarkan kepada Nabi, sebetulnya yang kamu inginkan itu apa toh? Ya, karena dakwah itu merusak, dakwahmu itu merusak kebersamaan, ya, menimbulkan kebencian, ya, yang begini biasa menjadi kebiasaan, akhirnya kamu katakan tidak boleh, dilarang dan sebagainya. Ya, mana memang jahiliyah. Yang disampaikan Nabi adalah suatu kebenaran. Suatu kebatilan dengan kebenaran mesti bertentangan. Maka akhirnya ada utusan menyampaikan kepada Nabi lewat pamannya, yaitu namanya Abu Thalib. Nabi suruh berhenti dakwah. Kalau ingin menjadi raja akan diangkat menjadi raja. Apapun yang dimintai, harta kekayaan sampai wanita, kalau itu dikehendaki semuanya akan dipenuhi. Tapi syaratnya mau berhenti dakwah. Itu kan? Jadi dakwah itu mau dijual, mau dibeli. Dibeli suruh mandek dakwah, akan diberi apapun yang diminta oleh Nabi. Apa kata Nabi? Sampaikan hai paman kepada mereka, lewat Abu Thalib itu, jangankan mereka apa yang sudah mereka punya. Ya, andai kata mereka itu bisa mengambil matahari dan bulan diletakkan di kedua tangan saya. Ya. Saya tidak akan berhenti dalam berdakwah. Sampai masyarakat manusia itu mengerti tentang baiknya, tentang pentingnya, tentang kebaikan, keunggulan Islam. Atau saya mati bersama dakwah. Itu sehingga dakwah andai kata mau dibeli, Nabi sudah, tidak usah dakwah, tidak dimusuhi, jadi raja, segala kebutuhannya dipenuhi, dicukupi, dan nikmat kan, dari ukuran dunia. Tetapi dakwah bukan dunia yang diharap, karena dipesan oleh Allah, qul la as'alukum alaihi min ajrin. Nah, jangan kamu minta upah atas seruan dakwah itu. Coba satu ayat lagi dibaca. Surat Hud ayat 29. Surat Hud nomor surat 11 ayat 29. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa 'alallahi wa ma ana bitaridil ladzina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Dan dia berkata, hai kaumku, aku tiada meminta harta benda kepada kamu sebagai upah bagi seruanku. Upahku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Tuhannya. Akan tetapi aku memandangmu suatu kaum yang tidak mengetahui. Ya, itu Nabi sudah menyatakan, wahai qaumi, wahai kaumku, la as'alukum alaihi malan. Saya tidak akan minta hartamu. Dalam saya berdakwah itu tidak minta upah harta. Kamu tidak usah memberi harta apapun kepadaku dalam saya menyampaikan dakwah itu. Tidak butuh harta. Nah, yang dibutuhkan apa? In ajriya illa 'alallah. Yang saya harapkan itu upahnya dari Allah nanti. Jadi bukan saya dakwah mengharapkan imbalan, terus pasang tarif dan sebagainya tadi. Tarifnya sekian, kalau tidak mau sekian, lah itu tidak jalan. Maka kondisi umat Islam begini, yang bisa mendapat siraman rohani tentang seruan Islam, ya, kalau model para mubalik, para dai dipasang tarif-tarif begitu, tidak bisa tersentuh karena tidak bisa membayar. Dan umat Islam kondisinya masih lemah seperti itu. Kalau dia membayar dai, ya, 1 juta, 2 juta terlalu mahal. Tapi kalau mengundang artis telanjang, jogetan, dewa dibayar 1 miliar sekalipun, nah, anggapannya murah. Padahal apa yang disuarakan oleh para dai tadi suatu kebenaran. Andai kata dia anggaplah itu suatu upah karena menyampaikan kebenaran, dan yang disampaikan oleh para penyanyi yang kurang ajar kadang-kadang telanjang di depan
panggung itu, apa yang diperoleh? Ya, yang diperoleh apa? Nah, namun lebih menghargai itu daripada apa yang disampaikan oleh para dai. Maka karena keadaan umat Islam yang masih dangkal pengetahuan tentang agama, tadi memberikan sesuatu kepada para dai yang menyuarakan itu seolah-olah memberi upah, wes ini udah terlalu banyak ini, kadang-kadang cukup diberi ongkos becak aja kok, ya itu. Nah, sampai begitu menilainya, penghargaannya. Maka Allah jauh-jauh dah berpesan, aku tidak minta upah apapun kepadamu dalam seruanku ini. Nah, maka itu harus dimulai. Maka kami tidak sombong, tidak umuk, ya. Masjid Tafsir Al-Quran ini didirikan sebagai lembaga dakwah. Ya. Tiap minggu Masjid Tafsir itu mengirim puluhan, tiap bulan bahkan ratusan dai ke berbagai penjuru. Ada yang ke Pontianak, ada ke Lombok, ada ke Bali, ada Palangkaraya, ada lagi itu Aceh, Medan, belum yang ada di Solo Raya ini. Yang jauh-jauh itu pun para dai-nya kami pesan, jangan menerima upah apapun dari mereka. Nah, jangan menerima upah. Tapi aneh, di suatu daerah, karena mubaliknya atau dai-nya dikasih amplop, pas tidak mau malah dicurigai. Masa dakwah dari sana, dari Solo ke sini, tidak mau menerima amplop, itu mesti ada udang di balik batu. Malah dicurigai kan. Ya dah, apa yang kamu katakan curiga atau tidak serahkan. Yang penting kami menyampaikan suatu kebenaran. Nah, ini. Lah maka tidak ada tarif-tarif untuk MTA jalan jauh dalam dekat, sama saja. Dan balik yang dikirim oleh MTA kemana saja itu dengan biaya sendiri. Berangkat, pergi, tidak membebani orang-orang yang kita dakwahi. Tidak ada modal terus yang ngumpulkan apa itu? Sumbangan, ya, gelar surbannya mupeng minta sumbangan untuk mubalik, nggak ada. Dan di MTA nggak ada. Mupeng ke kotak minta sumbangan, nyangoni mubaliknya itu nggak ada. Mubalik nggak boleh kok disangoni kok. Ya, karena mengingat pesan Allah tadi, la as'alukum alaihi min ajrin. Ya, jadi tidak boleh kita minta imbalan apapun dari yang kita dakwahi. Malah ayat ini tadi lebih cepat lagi mengatakan, ya, waya qaumin di waya qaumi la as'alukum alaihi malan. Katakan, hai kaumku, saya tidak minta harta daripadamu. Atas seruan dakwahku itu tidak minta imbalan harta, upah harta dari kamu, tidak. Lah yang diharapkan apa? In ajriya ila Allah. Yang saya harapkan itu imbalan dari Allah. Nah, ini maka yang demikian ini memang ya berat kalau tidak ada kebersamaan. Mengapa MTA bisa berjalan? Karena kebersamaannya. Nah begitulah. Maka daerah dikirim kemana-mana, ke Pontianak, Palangkaraya, Bali dan sebagainya, tidak ada membebani. Syaratnya kalau memang minta mubalik dari MTA, kamu ngaji yang serius, yang sungguh-sungguh. Tentang dana penginapan kita cari sendiri, makan bayar sendiri, transportasi bayar sendiri. Nah, itu semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan bukan sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, MTA sudah 40 tahun. Perjalanannya selalu begitu. Nah, inilah yang perlu diketahui. Maka saya suarakan kepada seluruh warga MTA di mana aja yang ikuti siaran ini, supaya yang sudah menjadi kebiasaan kita dipertahankan. Dakwah ada suatu pekerjaan yang mulia. Jangan mengharapkan imbalan dari manusia. Kalau sudah harapannya dari manusia, bukan yang mulia lagi, menjadi suatu kehinaan. Dan tidak akan berhasil apapun. Tidak akan bisa menyampaikan kebenaran dengan betul. Karena kalau menyampaikan kebenaran di suatu daerah, kebetulan daerah itu daerah jahiliyah, yang disampaikan kebenaran tentu berseberangan, tidak cocok. Tidak cocok nanti akan diancam, jangan diundang mubalik itu lagi. Nah, gitu. Nah, sehingga nggak dapat apa-apa. Tapi
Karena yang disampaikan suatu kebenaran, kamu mengundang saya jalani. Kalau tidak diundang ya tidak masalah. Nah, ini memang pekerjaan dakwah itu pekerjaan yang mulia. Maka jangan dijual dengan harga yang murah, itu sekedar mendapat tukaran dunia itu. Ini yang perlu saya sampaikan, itu mengharapkan untuk mengimbangi yang disiarkan di TV itu seolah-olah kok kebiah-uyah semua mubalek Islam seperti itu kan bikin malu kan. Di samping itu apa salah kalau mubalek misalnya diundang ke Hong Kong, diundang kemana ya, diharapkan dibelikan tiket, boleh, memang tidak salah. Kalau mubalek terus sini ke Hong Kong, sini kemana kan tuku tiket sendiri, dari mana dia dapat? Tapi di MTA tidak boleh. Ya, saya pernah waktu itu dakwah diundang di Kalimantan Timur. Di mana itu? Di Buntang ya, di Buntang itu. Di daerah pabrik semen yang besar itu. Saya dengan beberapa orang. Nah, setelah selesai mau pulang, disediakan disangoni amplopnya tebal. Besar memang, amplopnya tebal. Mungkin ya jutaan lah. Tidak mungkin kan di perusahaan semen besar kok. Tebal isinya ribuan rupiah semua kan nggak mungkin dah. Nah, waktu itu saya terima, saya kembalikan lagi. Kalau mengundang kami, MTA, jangan memberikan upah-upah semacam ini. Kami berangkat ke sini, pulang pergi, termasuk penginapan kami sudah siapkan. Semuanya sudah. Kembalikan, enggak ini untuk segala sesuatu, enggak ini kembalikan saja, berikan kepada yang lebih membutuhkan di sini. Udah. Itu. Nah, sehingga dengan demikian orang akan mengerti dan kita menjaga. Siapa orang tidak butuh uang? Sebetulnya juga butuh uang. Tapi karena kami itu berdakwah, sedang Allah berpesan kepada nabinya yang diperintahkan untuk berdakwah ini, la as'alukum alaihi ajron min ajrin. La as'alukum alaihi min ajrin. Jangan minta upah apapun dari seruan dakwah itu kepada yang didakwahi. Nah kalau saya terus jadi mubalek dan minta upah dari itu, dapat saya hanya itu. Tidak dapat. In ajriya illa Allah, tidak akan dapat pahala dari Allah. Nah, lebih baik kami akan mengharapkan imbalan dari Allah daripada apa yang diberikan oleh manusia itu. Dan Nabi kita Muhammad SAW memberi contoh. Diangkat jadi raja, segala kebutuhannya dipenuhi, terus berhenti dakwah tidak mau. Beliau tetap dakwah terus, walaupun tidak ada imbalan upah dari manusia yang didakwahi. Malah dapat celaan, dapat cacian, dapat makian, dan sebagainya. Kami terus Islam mendakwakan suatu tugas yang mulia. Yang ini harus diemban oleh para penerus-penerusnya. Ya. Maka fitnah yang terjadi kepada mubalek-mubalek dari MTA juga banyak. Ya. Karena tidak mau dikasih amplop, dianggapnya ini didanai setan, ini didanai Yahudi, ini didanai Wahabi, ini didanai Timur Tengah, macam-macam. Sudah, orang tidak tahu, tidak usah diperhatikan. Apapun yang kamu katakan, kita jalan terus, sudah. Nah, disitulah. Karena dakwah itu tugas yang diberikan oleh Allah kepada para nabinya. Dan Nabi pun pesan kepada umatnya, balighu anni walau ayah, maksudnya apa yang saya sampaikan kepadamu, kamu dapat sedikit pun yang aku berikan kepadamu, sampaikan. Sampaikan yang dari aku. Jadi kita menerima seruan dakwah dari Nabi, kita berkewajiban menyampaikan kepada orang lain. Nabi menyarankan kepada kita semuanya tidak mengharapkan upah dari manusia, kita menyuarakan kepada manusia lain juga tidak mengharapkan upah dari manusia. Yang kita harapkan adalah upah dari Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini manfaat. Ya, saudara nanti melihat ya, Metro TV yang beberapa hari ini menayangkan tentang tarif-tarif dakwah itu, mengerti mana posisi kita dakwah, apa harapan para dai. Harapan para dai bukan mengharapkan upah dari manusia, harapannya mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Harusnya cukup, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih sebagai mukadimahnya, mudah-mudahan dapat dipahami dan tentu sebagai tambahan ilmu untuk kita semuanya tentang harapan para dai. Untuk Anda saudara mendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada yang ingin bergabung bersama kami, Anda dapat mempersiapkan
di line telepon 02716617449. Dan baik, kita baca untuk SMS, kita lanjutkan Ustadz untuk malam hari ini. Ustadz, apakah boleh setelah sholat isya mengerjakan sholat witir dan apakah ada tuntunannya? Terima kasih dari Bapak Yadi yang ada di Boyolali, Ustadz. Jadi setelah sholat isya mau sholat witir boleh saja, ada tuntunannya. Saya bacakan hadisnya ya, supaya ya tidak boleh tidak, tapi mendengar langsung kebolehannya dasarnya apa. Tolong diperhatikan nih yang bertanya ini, saya bacakan hadisnya. An Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khofa an la yaquma min akhiril laili falyutir awwalahu wa man tami'a an yaquma akhirahu falyutir akhiral lail fa inna sholata akhiril lail masyhudatun wa dzalika afdal. Riwayat Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa khawatir tidak akan bangun pada akhir malam, maka bolehlah berwitir pada awal malam. Maka dan barang siapa berkeyakinan mampu bangun di akhir malam, maka hendaklah mengerjakan witir pada saat itu. Karena sholat di akhir malam itu disaksikan dan yang demikian lebih utama. Jadi kalau memang bisa bangun malam, akhir malam, itulah yang lebih baik, lebih utama. Kerjakan witir di akhir malam. Tapi kalau khawatir nanti malam nggak bisa bangun, ya boleh dikerjakan awal malam atau habis sholat isya, witir boleh. Berdasarkan hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, juz 1 halaman 520. Nah, itulah dalilnya. Demikian ya. Kemudian kita lanjutkan, saya mau tanya, apa hadis yang berbunyi seperti ini, bacakanlah Yasin pada orang-orang mati kalian. Hadis riwayat Abu Daud, Nasai, Ahmad dan Ibnu Hibban. Yang saya tanyakan, apakah hadis ini sahih, Ustaz? MTA sudah mengeluarkan brosur, maka kalau sudah ingin tahu lebih baik nanti ya beli brosur, bendel brosur tahunan tahun 2008. Di halaman-halaman awal-awal itu diterangkan tentang ya kekuatan hadis mengenai Yasin. Tidak hanya itu saja, hanya hadis-hadis yang bersangkutan dengan Yasin itu umumnya pada kebanyakan hadisnya doif. Termasuk yang saudara tanyakan ini hadisnya doif. Ada lagi hadis tentang Yasin, kalau orang yang sakaratul maut dibacakan surat Yasin, Allah akan segera memudahkan keluarnya roh. Itu juga ada hadisnya, itu juga doif ya, itu tidak bisa dipakai dasar hukum. Ada lagi yang menerangkan ya, kalau kamu menulis surat Yasin itu ditulis di kertas, kemudian dicelup-celup ya, dimasukkan di gelas yang berisi air putih itu ya, tulisan itu dimasukkan di situ, kemudian diminum, 1000 penyakit ya hilang. Nah, itu juga doif hadisnya. Jadi singkatnya, hadis yang mengenai yang hubungan dengan surat Yasin itu pada umumnya doif hadisnya. Namun karena kamu tadi tanyakan sahih doifnya, terang itu doif. Walaupun sudah diterangkan doif, mau ngamalkan silahkan. Ini majelis ilmu hanya menerangkan tentang kedudukan hadis itu. Ya, apalagi? Ya, baik, kita lanjutkan. Dari Bapak Joko yang ada di Karangpandan, mau tanya Ustadz, makmum masbuk jika sholat zuhur kita masuk rakaat kedua, jadi nambah 1 rakaat lagi, berarti at-tahiyat 3 kali. Nah, apa itu benar, Ustadz? Sholat makmum masbuk itu kadang-kala bisa sholat at-tahiyatnya 4 kali, bisa. Itu kan minimum memang 3 kali ya, tapi kadang sampai 4 kali. Misalnya saudara sholat maghrib ya, sholat maghrib imamnya sudah dapat 1 rakaat, saudara masuk, nah sholat tahiyat
imamnya udah tahiyat. Ya dah? Satu, kamu belum dapat satu rakaat pun belum, tapi kan imamnya kamu dapat tahiyat, ya kamu takbiratul ihram terus nyusul tahiyat. Nanti imamnya berdiri rakaat ketiga, kamu ikut. Karena rakaat ketiga maghrib itu hanya 3 rakaat, maka terus imamnya duduk tahiyat lagi, tahiyat akhir. Nah, yang makmum masbuk tadi juga ikut tahiyat lagi. Tapi baru dapat 1 rakaat. Tapi akhir tahiyatnya udah 2 kali. Nanti imamnya salam, makmum masbuk tadi meneruskan. Karena tadi baru dapat 1, meneruskan. Tadi 2, tambah 1 lagi, yaitu 2. Setelah 2, duduk tahiyat lagi. Udah 3 kan. Nah, ada tahiyat lagi, tahiyat awal itu. Terus, tambah 1 rakaat lagi, genap 3 rakaat, duduk tahiyat lagi. Jadi, maghrib itu bisa, kalau masbuk bisa 4 kali tahiyatnya. Bisa 4 kali. Maka sudah lakukan tadi sudah benar. Maka saya tambahkan kadangkala bisa menjadi 4 kali. Nah, kalau masbuk itu. Iya, baik. Demikian ya. Kemudian yang selanjutnya dari Bapak Rian yang ada di Sragen. Ustadz, kalau kita minta maaf tetapi yang dimintai maaf tidak mau memaafkan, apakah kita masih berdosa padanya? Ustadz? Ya. Bagaimana solusinya, Ustadz? Ya tinggal masalahnya apa. Ya, masalahnya apa? Karena seorang muslim, orang yang bertakwa itu diberi sifat oleh Allah wal afina anin nas. Suka memberi memaafkan kesalahan orang lain. Tapi juga dilihat salahnya. Apa? Misalnya saudara berbuat sesuatu yang merugikan, ya, terus minta maaf tapi tidak mengganti kerugiannya. Ya, umumnya misalnya orang pinjam kendaraan. Kita itu umumnya bisa hanya meminjam. Tanggung jawab terhadap yang dipinjam itu kadang-kala belum bisa. Pinjam kendaraan, tadi waktu dipinjam bensinnya penuh, ya, hanya bersih, terus diberikan pinjam, nah, terus dikembalikan. Lama seperti itu jatuh, apa tabrak becak, apa-apalah. Stengnya belakang pecah, bensin yang tadinya penuh kurang udah untuk kamu jalan kemana-mana, ya, terus dikembalikan, wah yang tadi minta maaf ditabrak becak sana, ini ratingnya pecah, ya, dah gitu aja lah. Tentu yang punya kendaraan tidak akan mudah, ya tak maafkan dah, ya gitu nih, maaf ya maaf, tapi yang rusak dandake. Harusnya kan gitu, yang rusak dandake, tadi kamu pinjam dalam keadaan baik, maka kembali dalam keadaan baik. Adapun tadi ditabrak becak dan sebagainya itu halangan, ya sudah saya maafkan. Nah gitu. Nah wis disilipin motor rusak kan dandani dhewe, berarti kan tentean itu. Nah gitulah. Maka tinggal masalahnya apa. Kalau masalahnya ya wajar-wajar manusia berbuat khilaf, berbuat sesuatu yang kadang menyakitkan hati, omongannya kelaju dan sebagainya, atau mungkin pernah ngerasani dia terus datang minta maaf saya karena kemarin ngerasani kamu. Nah itulah insya Allah dimaafkan. Andai kata yang diminta maaf tidak memaafkan, Allah sudah memaafkan. Maka tinggal dilihat salahnya apa. Ya, baik. Demikian ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian selanjutnya dari Bapak Suditomo Wonogiri, bagaimana tata cara pemakaman, Ustaz? Begitu saja. Ya. Bagaimana tata cara pemakaman, Ustaz? Oh, ya. Kamu tidak pernah layat rupanya. Jadi rupanya orang ini tidak pernah layat. Tata cara pemakaman ya perhatikan saja. Bagaimana caranya makam? Ya diduduk, nah itu kan, itu diturunkan. Nanti ada yang turun ke apa itu ruangan kubur itu, ada yang nampani di bawah. Sudah, nanti dibuka, pipinya diletakkan di tanah, diiringkan ke barat gitu. Sudah ditimbun, sudah pemakamannya. Maka supaya lebih jelas, saudara berusaha gambarannya seperti apa. Di MTA sudah ada CD tentang merawat jenazah dari memandikan sampai pemakamannya. Nah, lebih baik adalah beli CD yang diterbitkan di MTA atau buku tentang janais. Nah, kamu lihat CD-nya itu bagaimana cara pemakamannya, kamu amati, nanti akan lihat di situ caranya.
Nah, gitu ya. Ya, demikian ya tentang pemakaman. Kemudian untuk selanjutnya, Ustaz, mohon maaf ini berkaitan dengan sholat. Pada saat imam membaca Samiallahu liman hamidah, apakah makmum juga membaca sama atau langsung Rabbana lakal hamdu? Dari Bapak Sugi yang ada di Ya, saya bacakan hadisnya ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala al imamu samiallahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu fa innahu man wafaqa qauluhu qaulal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila imam mengucapkan samiallahu liman hamidah, maka ucapkanlah, makmumnya ini, ucapkanlah Allahumma rabbana lakal hamdu, atau di hadis lain dengan rabbana lakal hamdu atau rabbana walakal hamdu. Jadi rabbana walakal hamdu. Kalau ini Allahumma rabbana lakal hamdu. Nah, barang siapa yang ucapannya itu bertepatan dengan ucapan para malaikat, niscaya akan diampuni dari dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi imam baca sami Allah liman hamidah, makmum tidak membaca sami Allah, tapi langsung makmumnya mengucapkan ya Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Nah, itu makmumnya. Jadi orang makmumnya membaca sami Allah tidak. langsung. Berdasarkan itu sini. Ya, demikian ya. Kemudian Ustadz, dalam Islam peringatan apa yang ada tuntunannya, misalkan Maulid Nabi dan lain sebagainya, Ustadz, apa perlu diperingati dari Bapak dari Putari yang ada di tadi. Kemudian yang kedua, Ustadz meninggal dalam keadaan husnul khotimah itu seperti apa? Nah, jika kecelakaan itu bagaimana, Ustadz? Jadi ya masalah peringatan-peringatan dalam Islam, ya biasanya pada hari raya kan dikatakan, maka kemarin sudah saya jelaskan di khutbah saya itu, hari raya dalam Islam itu sebetulnya yang resmi hanya 3. Hari raya Idul Fitri itu perayaan tahunan Idul Fitri, hari raya Idul Adha juga tahunan, yang kedua mingguan yaitu hari Jumat, hari rayanya Jumat. Itu sebenarnya yang resmi. Adapun hari raya Isra Mi'raj, Maulud Nabi itu sebenarnya bukan disebut hari raya dalam Islam, tapi hari-hari yang dibesarkan oleh umat Islam. Bukan termasuk hari raya itu. Nah, kalau ditanyakan tuntunan, maaf ya, yang kamu tanyakan tuntunan peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj, itu tidak pernah dilakukan. Tidak ada tuntunannya begitu, tidak ada. Namun bagi orang yang masih suka melakukan itu silahkan. Apa boleh apa tidak memperingati Maulid Nabi, boleh saja, tidak ada salahnya. Maulidnya kelahiran Nabi, mengenang ya sejarah di mana waktu itu lahir. Pada waktu Nabi lahir dalam keadaan masyarakat manusia seperti apa. Setelah Nabi dilahirkan, diangkat menjadi Rasul, berubah menjadi apa. Itu boleh. Mengenang sejarah itu bagus. Nah, dan itu peringatan-peringatan itu bukan urusan ibadah, itu urusan duniawiyah. Maka saudara mengingat-ingat itu ya boleh saja. Ya, boleh Isra Mi'raj, ya, terus nuzulul Quran. Mengingat-ingat Quran diturunkan itu manfaatnya apa? Harusnya gitu, kalau kita mengingat-ingat turunnya Al-Quran, jangan sekedar rame-rame, apalagi ingat turunnya Al-Quran kok dandutan, tari-tarian, campur sari. Mengingat turunnya Al-Quran kan sangat bertentangan itu. Al-Quran diturunkan oleh Allah itu penuh berkah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, penuh berkah. Nah, kalau kita ingat Quran itu diturunkan penuh berkah, maka kita mengingat pada bulan Ramadan seperti bulan yang baru lalu ini, Quran itu diturunkan di bulan Ramadan yang penuh berkah. Tujuan Allah turunkan Quran itu hudalinas, petunjuk bagi manusia. Karena itu petunjuk, maka lihat baru ayatihi, supaya dipelajari tiap-tiap ayatnya. Waliyatadzakara ulul albab, orang-orang yang mempunyai akal pikiran yang sehat dengan mempelajari ayat-ayat Al-Quran itu, supaya mendapatkan petunjuk dari Al-Quran itu.
boleh saja itu. Ada kan peringatan nuzul Quran, ya, terus diisi keterangannya tentang nuzul Quran, ya, terus pentingnya Al-Quran, manfaatnya Al-Quran, andai kata Quran diturunkan, apa akibatnya? Nah, itu penting, boleh tuh ada kan itu, ya. Andai kata Quran diturunkan, manusia dalam kalau tidak diturunkan manusia dalam kesesatan, karena Allah mengatakan wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Jadi sebelum Quran diturunkan, Nabi Muhammad diutus oleh Allah, manusia itu dalam kesesatan yang nyata. Maka dengan diutusnya Nabi Muhammad membawa Al-Quran, diangkat dari kesesatan tadi ke jalan keselamatan. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subula salam. Jadi menunjukkan manusia ini ke jalan yang diridhai Allah, ke jalan yang menyelamatkan, ke jalan keselamatan. Nah, itu memperingati itu boleh saja. Tapi kalau ditanyakan tuntunan apa ada? Tidak ada tuntunan yang seperti itu. Baik, yang kedua tadi Ustaz, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Meninggal dalam husnul khatimah, manusia tahunya zahir saja. Kalau orang itu mati di jalan Allah, ya mudah-mudahan husnul khatimah, bisa nanti sedang berangkat menuntut ilmu, datang ke pengajian, mau ngaji, niat dari rumah berangkat untuk ngaji, ternyata ada kecelakaan di jalan, dia tertabrak mobil atau terserempet sehingga mati. Lah itu dohirnya mati di jalan Allah, ya. Mudah-mudahan husnul khatimah. Lah yang tahu hakikatnya nih husnul khatimah atau su'ul khatimah itu hanya Allah, hanya manusia tahu dohirnya. Tapi dohir yang diketahui oleh manusia tanpa husnul khatimah belum tentu husnul khatimah, ya. Karena peristiwa itu terjadi pada zaman Rasulullah masih sugeng, masih hidup. Ada orang yang mati dalam peperangan, ya, kena tombak di dadanya, ya, sampai mati. Nah, orang-orang mengatakan ahlul jannah, mati syahid nih, syahid masuk surga, kan husnul khatimah itu. Tapi dikatakan oleh Nabi dia masuk neraka. Kenapa? Karena dia matinya bunuh diri. Jadi badan yang tertuncap oleh tombak tadi menuncap badannya, dia tidak kuat, tidak sabar menahan sakitnya, akhirnya tombak yang menancap pada tubuhnya tadi tidak diambil, malah dimasukkan sisaan, dicoblos ke makin dalam untuk mempercepat matinya. Nah, mati, ya, itu matinya mati bunuh diri. Orang yang tidak tahu dianggapnya nih mati syahid, mati husnul khatimah karena perang melawan orang kafir dalam membela agama Allah. Tapi dia tidak tahu bahwa dia mati tadi sebetulnya kena tombak atau kena panah tadi belum mati, tapi karena ditancapkan sendiri, didalamkan sendiri malah mempercepat dia mati. Yang matinya itu bukan mati kena panah dari musuh, tapi matinya karena bunuh diri. Nah, itu sehingga tidak husnul khatimah kan itu. Maka dohiriahnya kita mengatakan kalau mati di jalan Allah ya husnul khatimah. Kalau matinya nyolong, ya, mencuri sepeda motor, pencuri apa, ketangkep, kebuki lah, matinya dalam pencurian. Itu su'ul khatimah kan. Maka Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, orang yang beriman, takwalah kamu pada Allah dalam arti yang sebenar-benarnya. Jangan sampai mati kecuali mati dalam, ya, beragama Islam, artinya tunduk patuh kepada Allah. Nah, kalau dia mati dalam tunduk patuh kepada Allah dalam beragama Islam, dohirnya kita mati husnul khatimah. Tapi hakikatnya apa ya husnul khatimah atau tidak, yang tahu hanya Allah. Tapi kalau mati dalam keadaan kafir, tidak mau sholat, atau dulunya sholat terus murtad, metu, medot, malah tidak sholat, mati, su'ul khatimah itu. Ya, akhir hidup yang jelek gitu. Ya, itu mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian ya untuk Ibu Tari yang tadi Buya Lali. Kita lanjutkan sembelihan hewan kurban, baca bismillah, tapi juga baca nama si korban. Apa dagingnya halal, apa haram ini Ustaz? Insya Allah halal ya. Ya, insya Allah halal. Halal intinya. Ya, halal. Kemudian pada buku tuntunan sholat terbitan MTA pada waktu membaca iftitah hanya sampai wa asillah. Bolehkah kalau dibaca sampai minal muslimin? Terima kasih Ustaz. Itu ada dalam tuntunan sholat itu banyak doa iftitah. Secara pilih aja yang sampai wa asillah ya ada kok. Allahu Akbar
kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Sampai di situ boleh. Ada juga sampai situ. Tapi yang lain, ada hadis yang lain yang menerangkan itu ana minal muslimin tadi itu antara lain punya ini baca tu wasyalillati fatara samawati dan seterusnya itu. Ada lagi yang Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya dan sebagainya itu. Nah, saudara pilih aja mana yang dipilih. Kalau yang sudah hafal, kalau yang sampai wasila yaitu tadi Allah akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Sampai di situ sudah cukup. Tapi kalau ingin yang agak panjang yaitu ini baca tu tadi atau Allahumma ba'id, itu semuanya kamu boleh salah satu, pilih yang mudah, yang hafal mana. Itu boleh dipakai semua itu. Ya. Demikian ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian selanjutnya, Ustaz, saya ingin bertanya, istri saya mempunyai emas senilai 1 juta, sudah disimpan 1 tahun. Berapa harus membayar zakatnya ini, Ustaz? Ya zakatnya ya 2,5% kali 20, harus kali 1 juta ya 25.000 lah. 25.000 2,5% kali 1 juta. Berarti kan 25.000. Ya. Kalau harganya emas tadi 1 juta, ya dikeluarkan zakatnya 25.000. Ya, demikian ya. Ya. Ya, mudah-mudahan dipahami. Kemudian selanjutnya, orang yang mendapat perlindungan di hari kiamat, satu orang yang adil atau pemimpin yang adil, orang yang selalu hatinya ke masjid, kemudian orang yang hidupnya dalam ketaatan kepada Allah, kemudian orang yang mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, orang yang mengingat Allah sendirian dan takut kepada Allah sehingga menangis. Apakah hadis ini sahih, Ustaz, dari Bapak Jeffrey? Hadisnya sahih itu, riwayat Bukhari kok itu, Pak. Ya. Hadisnya sahih itu. Ya, baik, sahih nih ya. Jadi hadisnya itu Bukhari, Muslim itu meriwayatkan hadis itu. Maka hadisnya itu sahih. Apalagi? Ya. Saya hamba Allah yang ada di Salatiga. Saya ingin bertanya, saya itu seorang anak yang dari broken home. Saya ikut ayah saya, terus sekarang ibu saya itu seperti tidak mengurusi saya. Begitu, dan saya juga punya ibu yang dari bayi mengasuh saya. Yang ingin saya tanyakan, siapakah dari 2 orang ibu tadi yang lebih berhak saya hormati? Terima kasih. Semuanya berhak dihormati. Semuanya berhak dihormati. Karena pertama, ibu yang melahirkan itu tentu yang lebih berhak. Ya. Tapi ibumu tidak mengasuh, tidak ngopeni, akhirnya dipiara oleh orang lain. Nah, orang lain itu juga berhak kamu hormati. Karena di dalam Islam itu idfa bilati ya ahsan. Kalau orang diperbuat tidak baik aja suruh berbuat baik, suruh membalas yang lebih baik lah, apalagi kamu berbuat baik, diopeni sejak kecil, dibiayai, di sekolah ke, walaupun itu bukan ibumu sendiri, berapa kebaikan yang telah diperbuat, maka dia berhak juga kamu hormati. Lah ibumu, walaupun tidak ngopeni kamu, diopeni oleh orang lain tadi, ya juga berhak kamu hormati, yang paling berhak. Karena ibumu lah yang menjadikan sarana keberadaanmu. Ya, dia kata tidak dilahirkan ibumu, kamu tidak ada. Nah kalau kamu tidak ada, maka ibu yang mengasuh kamu, ngopeni kamu, nyekolahi kamu tadi ya tidak akan. Kamu tidak ada kok. Maka kedua ibu tadi berbuat baik semua dengan kamu. Ibunya satu yang melahirkan sebagai sarana perantara keberadaanmu di dunia ini. Kemudian ibu yang memelihara kamu, ngopeni, memberikan makan, minum, dan sebagainya, sampai biaya sekolah, itu kebaikan banyak yang tadi diperbuat dengan kamu juga. Maka kedua-dua ibu tadi, ya, kamu hormati, dia berhak untuk dihormati. Ya, baik, demikian ya. Kemudian untuk selanjutnya, jam 10 pagi masih boleh sholat duha apa tidak ini, Ustaz? Karena saya pulang dari pasar jam 10 dari Kusumi. Iya, boleh jam 10 pagi masih boleh sholat duha, masih boleh. Ya, masih boleh ini ya. Kemudian Ustaz, saya Pak Yanto dari Bulung Ngawi mau tanya tentang utang piutang. Masalah uang yang dipinjamkan seseorang tapi dibatasi waktunya, misalnya 100.000 1 bulan kembali 110. Apa ada hukumnya ini, Ustaz? Karena tangga saya kerjaannya hanya begitu. Mohon jelasannya, Ustaz. Dan saya baru 1 bulan mendengarkan MTA. Saya sangat bangga. Hati saya merasa terpanggil untuk menjalani perintah Allah. Mohon doanya, Ustaz. Semoga beristiqomah. Amin. Ya, mudah-mudahan bisa istiqomah di jalan Allah. Ngaji terus. Ya, nanti lama-lama kamu akan paham.
tentang yang kamu tanyakan itu. Kalau betul seperti yang kamu tanyakan itu ada unsur-unsur riba. Sedang riba itu hukumnya haram. Ya, apalagi pekerjaannya orang hanya mengembangkan membungakan uang itu riba itu. Ya. Ya. Dan ada unsur ribanya ini saja. Ya, ada unsur riba. Ya. Kemudian Ustadz, saya janda, bapak sudah meninggal. Sah atau tidak nikah dengan wali hakim karena saudara laki-laki tidak mau jadi wali dan tidak punya paman begitu. Kalau saudara laki-lakimu tidak mau jadi wali, apa sebabnya? Kalau sebabnya itu tidak dibenarkan oleh agama, ya boleh kamu ambil wali hakim. Atau kamu lapor aja langsung nikahnya itu lewat KUA. Nanti ceritakan apa adanya, nanti KUA akan mencarikan siapa yang harus menjadi hakim buat kamu. Sah itu, walaupun walinya wali hakim, kalau memang wali yang sesungguhnya tidak ada atau tidak mau, sah saja. Ya, baik, demikian ya. Namanya kita harus istirahat nih, Ustaz. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, siapkan untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon 0271661749. Ya, ada tambahan ini, Ustaz. Coba kita habiskan ini, Ustaz. Baik. Kita bacakan selanjutnya. Mohon maaf, saudaraku. Kita bacakan untuk selanjutnya dari Bapak Ahmad yang ada di Gadak Sukarjo. Mau tanya, Ustadz, apakah kalau kita bersedekah dan mengirim doa kepada seseorang yang sudah meninggal itu sampai doanya? Mohon dalilnya, Ustadz. Doa kok dikirim itu gimana kan? Doa itu permohonan, mohon. Jadi jangan dikirim, doa kok dikirim. Kita berdoa itu memohon kepada Allah. Apa dimohon? Kalau yang dimohonkan orang yang sudah mati, mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Allah mengampuni dosanya yang sudah mati. Allah memberikan pahala kebaikannya, Allah menempatkan di surganya, menjauhkan ya yang sudah mati dari neraka. Itu boleh mendoakan begitu, boleh. Nah, itu nanti dikabulkan apa tidak, itu kita tidak tahu. Yang penting kita memohon. Jadi doa itu permohonan, bukan dikirim. Ya, mohon kepada Allah ya, untuk memberikan ampun yang meninggal, memberi pahala kepada yang meninggal, meluaskan kuburnya yang meninggal, itu permohonan boleh saja, tidak ada salahnya. Lah tentang itu dikabulkan apa tidak, itu terserah Allah ya. Kalau doa dikirim untuk apa? Doa kok dikirim ya, mengirim doa itu saya belum tahu dalilnya. Tapi kalau memohonkan doa, permohonan itu memang ada tuntunannya ya. Bahkan sesama muslim, walaupun itu bukan hubungan saudara, hubungan nasab maksud saya, itu pun berdoa, boleh didoakan. Maka itu doa yang selalu kita baca itu, Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah lil mu'minina wal mu'minat, dosanya orang mukmin laki-laki maupun perempuan, dosanya orang muslim laki-laki maupun perempuan ya, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal. Itu kita mohon pada Allah. Itu artinya permohonan supaya orang yang mati tadi diampuni dosanya oleh Allah. Bukan mengirim doa. Dikirim doa untuk apa? Nah, doa itu permohonan. Nah, permohonan itu dikabulkan apa tidak, yang tahu hanya Allah. Nah, tentunya setiap orang yang berdoa berharap supaya doanya dikabulkan. Nah, gitulah ya. Ya, demikian ya. Kemudian Ustadz, menantu putri yang suaminya telah meninggal dan meninggalkan harta yang cukup, apa menantu tadi masih kewajiban membantu mertuanya yang ekonominya tergolong miskin? Dari Bapak Andi yang ada di Surakarta. Jadi ya, kalau menantu tinggal mati suami ya, apalagi suami mertua atau orang tua suaminya tadi miskin, hakikatnya suami wanita tadi yang meninggal tadi, orang tuanya masih ada, dia mempunyai hak waris. Di orang tuanya pun mempunyai hak warisan yang ditinggalkan oleh suamimu tadi yang meninggal tadi. Kan itu anaknya kan. Maka karena bapaknya kan, bapak ibunya, kalau anaknya meninggalkan harta kekayaan, bapak ibunya berhak mendapat waris. Hak warisan gitu loh. Nah, anaknya juga dan istrinya juga dapat hak waris. Nah, kalau sudah warisan dibagi-bagi menurut haknya masing-masing, nah sudah. Nah, perkara nanti
Setelah dibagikan ternyata orang tuanya ya wong karena memang sudah sepuh, tidak bisa kerja, warisannya habis dimakan saja, apa masih kewajiban membantu? Dalam arti kewajiban mantunya tadi tetap membantu. Mantu itu apa itu? Membantu itu tidak mantu aja, ya. Kewajiban umat Islam itu kalau ada orang muslim yang miskin, yang melarat, tidak bisa bantu, sesuai kewajiban untuk memberikan santunan. Maka kalau dia orang miskin yang berhak menerima zakat, orang kaya yang berkewajiban mengeluarkan zakat gitu. Tapi yang penting tinggalan dari anak laki-laki yang meninggal tadi atau suamimu tadi dibagi. Lah orang tuanya dia mendapat hak waris bagian gitu, dari peninggalan hartanya tadi. Ya, demikian ya. Kemudian Ustadz, sudah benar atau salah saya taubat dari kemaksiatan, saya sholat dan amal yang lain untuk mendapat pertolongan Allah dan ridho dan rahmatnya, sudah benarkah ibadah saya ini Ustadz? Dari Bapak Gio Gunung Kidul. Ya benar, kalau memang ibadahmu benar ya benar. Bertobat itu menyesali perbuatan dosanya, menyesal, karena menyesal tentu tidak diulangi wong menyesal. Terus memperbanyak amal-amal kebaikan dengan bentuk ibadah tadi boleh, bagus itu. Karena kemarin tidak pernah ibadah, ternyata banyak dosa, malah saya menyesal berhenti dari perbuatan dosa, terus memperbanyak perilaku ibadah. Ibadah yang diperbanyak itu ibadah yang dituntunkan. Kalau memperbanyak ibadah yang tidak dituntunkan, jangan ada pahala, malah dosa. Karena ibadah itu kita tidak boleh membuat sendiri. Ibadah itu kita hanya mengikut. Mengikut siapa? Mengikut Nabi, tidak boleh menciptakan sendiri, tidak boleh. Maka ada kaidah usul al-aslu fil ibadati al-ittiba. Asalnya ibadah itu hanya kita mengikut, tidak membuat sendiri. Maka dalam rangka pendekatan diri kepada Allah, yang bentuk-bentuk ibadah itu, kita harus tertanam keyakinan. Orang yang paling mengetahui tata cara mendekatkan diri kepada Allah itu hanya Nabi Muhammad. Maka kalau kita ingin mendekatkan diri pada Allah dengan cara yang betul, diterima oleh Allah, ikuti Nabi Muhammad. Dan itu disuruh juga oleh Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi mengikuti Rasulullah dalam perilaku ini adalah suatu suri teladan yang baik. Ibadahnya mengikuti Nabi, sholatnya mengikuti Nabi. Sebagian Nabi menyatakan juga, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu kalau kamu melihat seperti kalau kamu melihat aku sholat. Nah, kan ada perintahnya memang. Ya gitu ya. Ya, satu lagi Ustaz, ada Ya. coba kita bacakan. Bagaimana Ustaz menghadapi utang yang banyak dan menagih hutang tidak dikasih-kasih? Bagaimana menahan emosinya ini Ustaz, maksudnya barangkali untuk. Nah, kalau orang Islam menagih hutang kok tidak dikasih-kasih, sebabnya apa gitu kan? Ya mungkin yang kamu tagih itu tidak punya. Yang dia ngerti tagih, ya kalau tidak punya, kalau kamu ada kelonggaran, memberikan kelonggaran, pahalanya lebih baik. Tapi kita mengatakan man nafasa musliman nafasallah fid dunya wal akhirah. Jadi kalau memang kamu ada, tidak terlalu mendesak, ya, misalnya tidak nagih hutang, itu pun masih ada harta yang untuk kehidupan kamu. Lah orang yang kamu tagih hutangi tadi tidak bisa nyaur-nyaur itu karena memang tidak ada, untuk makan saja sulit, kok dikon bayar hutang sisa, nah kan tambah sulit kan. Nah kalau memang kondisinya semacam itu, kamu beri kelonggaran, pahalanya lebih baik. Tapi kalau kamu nagih hutang itu memang itu hakmu gitu. Tapi lihat kondisinya, karena kadang-kala orang yang berhutang itu juga sok nganyel ke. Nah hutang mendesak-desak, seolah-olah selak kanggu supaya sisa sudah ada, mendesak-desak, malah seperti yang punya gitu, menentukan besok jam 7 saya parani ke sini karena saya sangat butuh sekali ya. Itu dah seolah-olah wajib. Tapi nanti kalau sudah nyaur utang ya sakarpe tadi. Nah kalau memang nyaur utang memang dia tidak punya, kita beri kelonggaran. Tapi kalau memang ya nyaur utang orang gelem tapi sepeda motornya ganti anyar, ya. Apa-apanya beli apa-apa lah, itu memang niatnya tidak nagih, tidak bayar utang lah. Kalau begitu ditagih, didesak boleh itu. Tapi kalau nagih kok orang bayar-bayar, dilihat kondisinya. Kalau memang kondisinya untuk makan saja sulit, bagaimana untuk nyaur utang gitu kan? Nah, kita memberi hak atau kelonggaran, waktu diperpanjang lagi. Kalau memang diperpanjang, terpasang dalam kondisinya orang mungkin ini, ya orang mungkin, ya dibebaskan lebih baik. Ya, memang tidak mungkin. Gitu ya. Ya.
Baik, demikian ya. Untuk SMS sudah habis ini Ustaz. Di telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana ini? Dengan Rahmawati. Ibu siapa? Dengan Rahmawati. Ya, mohon maaf. Rahma. Rahmah. Ibu Rahma di mana, Ibu? Di Cilemas. Solomatu. Ya, silakan Ibu Rahma. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya yang dulu pernah sholat Ustaz, yang saya Kediri itu Jawa Timur, yang kerja di Cilemadu sekarang. Itu yang mau saya tanyakan Ustaz. Saya kan waktu pulang ke Lebaran kemarin itu ke Kediri, saya kan jadi mengamalkan yang kita tidak boleh salaman dengan bukan mahram. Nah, itu. Ya, Ibu, mohon maaf Ibu, suaranya agak kurang jelas Ibu. Barangkali agak jangan terlalu dekat dengan teleponnya, barangkali Ibu agak mendekat supaya jelas. Ya. Coba diulangi Ibu untuk pertanyaannya. Iya. Saya mau tanya itu, Kak. Dulu saya kan kemarin Lebaran pulang ke Kediri ya. Ya, halo. Ya, coba diulangi. Ya. Kemarin saya pulang ke Kediri itu Jawa Timur. Ya, Jawa Timur. Ya, itu saya kan mulai udah kurang lebih 1 tahun lebih saya ngaji di MTA ya. Saya kan udah mengamalkan yang salaman bukan mahram itu ya Ustaz ya. Ya. Tapi dulunya kan saya tuh masih salaman. Ya baru tahun ini saya tidak mau salaman itu. Terus kan ya namanya dulu saya salaman terus tidak salaman. Jadi kan orang-orang pada gimana gitu ya. Terus kamu sekarang kok nggak mau salaman kenapa gitu. Wah kamu ikut aliran baru katanya gitu. Saya enggak, saya ngaji Islam yang dengan tuntunan Quran dan Sunnah. Oh kok kenapa nggak mau salaman? Pas bilang gini, enggak kalau nggak salaman itu bikin ngaceng kayak gitu Ustaz. Terus saya diam aja dulu, saya pergi gitu. Enggak itu. Terus saya bagaimana sikap saya itu. Terus yang kedua, saya kan ibu saya kalau saya suruh ninggalin kayak selamatan itu kan susah ya Ustaz ya. Saya kan prinsipnya katanya kiainya sedekah gitu ya Ustaz ya. Jadi saya itu caranya tidak ngasih uang buat selamatan itu. Saya benar-benar tidak mau ngasih uang. Saya ngasih uang, saya bilang ini buat makan ya Bu ya. Buat makan kebutuhan yang lain pokoknya selain buat selamatan saya itu. Terus kalau buat selamatan saya nggak mau ngasih lagi. Saya bilang gitu. Itu bagaimana Ustaz? Ya. Baik. Semuanya terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan tadi Ustaz. Di salaman, yang dulunya salaman karena belum tahu lah, sekarang diajak salaman dengan laki-laki yang bukan mahram tidak mau karena sudah tahu. Ya sudah bagus. Adapun orang yang tanya kamu dulu saat salaman mau sekarang tidak mau, ya katakannya saya dulu belum tahu sekarang saya tahu. Ternyata wanita pria yang bukan mahram itu menurut hukum Islam bersalaman itu haram. Nah, gitu aja udah. Perkara dia mau mengatakan apa-apa silakan saja. Yang penting bukannya saya tidak mau, salaman andai kata Allah membolehkan mau, tapi karena itu dilarang oleh agama, semaksimal saya menghindari yang dilarang oleh agama. Udah gitu aja, perkara mereka dijawab menerima ya syukur, nggak menerima ya terserah, gitu aja, wong kita menjalankan agama. Kemudian mengenai pada ibunya tadi, ya kalau memang ibunya masih kalau mau memberikan uang atau ibunya ya jangan pas memberi pas ada acara selamatan. Jadi pas selamatan ya berikan aja tiap hari untuk kebutuhan hidupnya, misalnya diperkirakan atau 1 minggu itu butuh cukup berapa diberi untuk kebutuhan hidupnya. Sudah. Nah, pas acara mau selamatan, iki harus nyelamati bapakmu. Mengandangan ini ngundang orang begini, mulai wedus gini, ya kamu bilang aja, nek untuk itu saya tidak mau Bu untuk memberi. Ya. Kalau itu sedekah rasa matan, nek sedekah rasa dadak dipaske, ya hari pendae, hari 40, 100 saya sedekah setiap waktu. Nah, sedekah uang yang sudah saya berikan itu bisa sebagian untuk kebutuhan hidupnya, sebagian untuk sedekah. Nah, gitu bisa jadi beri jawaban yang enak orang tuanya karena tidak tahu, dia merasa nyelamati orang yang sudah mati itu dikira manfaat betul untuk orang yang mati kan, itu kan. Nah, karena belum tahu dan itu ibumu
Ya, anak yang berbakti kepada orang tua kalau melihat ibunya menempuh jalan yang tidak sesuai dengan tuntunan agama, ya diluruskan gitu kan. Nggak usah keras-keras menuntun orang tidak tahu, ya diberi mengerti, dimengertikan tentang agama. Nanti kalau sudah tahu sendiri kan nggak usah dicegah, tidak mau melaksanakan kalau sudah tahu. Nah gitu ya Ibu. Ya, baik, demikian tadi. Mudah-mudahan dapat dipahami untuk Ibu Rahmawati yang ada di Jolomatu. Dan selanjutnya kita sapa kembali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana ini? Ibu Darti Bandungan, Ustaz. Silakan Ibu Darti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Ibu. Taqabbalallahu minna wa minkum, Ustaz. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, gini Ustaz. Itu persis tadi yang pertanyaan Mbak siapa itu tadi. Saya tadi kan alal bihalal Ustaz, warga pensiunan. Terus kan warganya kan ada yang laki-laki itu. Saya juga menjalankan itu, tidak salaman gitu loh. Terus itu kan salah satu yang tidak salaman itu bilang gini, di waktu yang lain-lain acaranya itu, Bapak begini, saya ini mau laporan Pak, kok ada salah satu warga yang kalau diajak salaman itu kok malah nyembah-nyembah, kan bilang gitu Ustaz. Terus ya udah kita nanti bahas itu, nanti Pak Kaji yang akan membeberkan segala permasalahan gitu. Terus saya kan ngomong gini Ustaz, nanti minta nasihatnya ya Ustaz. Saya itu ngomong gini, itu dalam suatu hadis dikatakan bahwa akan berat orang yang salaman itu nantinya akan itu kepalanya akan ditusuk paku yang panas gitu. Tapi saya tidak bisa menjelaskan karena saya bukan ahli agama. Saya baru belajar gitu Ustaz. Lah Pak Kajinya tadi bilang gini Ustaz, ya gini Bu, garek niatnya itu mau apa? Kan kita ini sudah tua, jadi niatnya mau lurus ya kita lurus. Jadi itu seperti saya itu naik kaji itu di sana kumpul semua, jadi tidak membatalkan gitu Ustaz. Tapi dari nasihat tadi saya kan minta maaf sama Pak Kajinya. Saya tidak bisa menjalankan itu, saya bilang gitu Ustaz. Saya minta nasihatnya bagaimana sebaiknya saya itu. Karena saya kan tidak gugu dengan Pak Kaji tadi, saya suruh salaman itu tetap saya tidak mau gitu Ustaz. Ya itu aja Ustaz, minta nasihatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, jawaban Ibu sudah betul itu. Lagi perempuan salaman yang bukan mahram tidak mau karena Nabi melarangnya. Jadi di hukuman orang yang bersentuhan laki perempuan bukan mahram itu hukumannya masih lebih berat daripada ditusuk jarum besi di kepalanya. Ditusuk jarum besi di kepalanya itu masih lebih ringan daripada hukuman laki perempuan yang bersentuhan kulit atau bersalaman tadi yang bukan mahram. Nah, perkara yang lain mau begitu silahkan, itu kan agama kan tidak harus mengikuti orang. Kayak Pak Haji we gelem kok kowe ora gelem, agama Islam itu bukan agamanya Pak Haji saja gitu loh ya ta. Nah, Pak Haji mau kita disuruh mengikuti bukan mengikuti Pak Haji, mengikuti Rasulullah. Sedang Rasulullah mengatakan ditusuk jarum besi di kepalanya itu lebih berat, masih lebih berat hukumannya orang yang bersalaman tadi. Maka saya mengikuti apa yang dikatakan Rasulullah itu. Perkara yang lain-lain salaman silahkan, jangan memaksa saya yang tidak mau bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahram. Udah begitu dijawab enak aja. Nah perkara itu neng Mekah ini ya, neng Mekah apa neng Medina apa neng ini terserah saja. Apalagi kalau dijawab dengan sing penting ini niate ya. Kalau niat baik itu mesti wujud perilakunya juga perilaku yang lurus. Niat itu yaitu kehendak hati, ya, keinginan hati untuk melakukan sesuatu. Nah, sesuatu itu yang diniati akan mendapat pahala atau mendapat dosa dari Allah itu ya sesuatu yang dia niatkan. Kalau niatnya baik, jalannya tentu baik, ya, tentu baik. Kalau niatnya misalnya salaman, niatnya apa coba kalau salaman? Niatnya menjalin silaturahmi. Silaturahmi tidak usah salaman, bisa kok, cukup ngomong saja.
Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam itu sudah bisa, tidak usah harus salaman. Ya, nah, maka lah kalau niatnya silaturahmi kok melanggar, pada salaman itu melanggar larangan agama. Niatnya baik kok melanggar, kan tidak mungkin toh. Niatnya baik kok melanggar. Pelanggaran itu sendiri sudah tidak baik kok diniati dengan baik. Sesuatu yang tidak baik diniatono baik ya tetap tidak baik. Itu pelanggaran. Nah gitu ya Ibu, supaya ya tidak usahlah perkara orang mau salaman silahkan, tidak usah melarang orang salaman, tapi jangan memaksa diri saya untuk mengikuti kamu lah gitu. Ya jawaban Ibu sudah betul itu. Betul ini. Demikian ya Ibu Dati yang ada di Bandungan. Kemudian selanjutnya saat kita sapa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana ini? Ini Bapak Arianto, Pak, dari Solo Baru. Silahkan Bapak Arianto. Ya, ini saya mau tanya tentang masalah keluarga, Pak, ini, Pak. Sholat apa? Keluarga saya. Keluarga. Ya, ini kan istri saya kan dipanggil orang tua saya dengan tidak menyebut namanya, dipanggil sih, gitu, sama adik-adik saya. Terus solusi saya bagaimana, Ustaz? Jadi Dia tidak menyinggung keluarga saya, tapi orang tua saya sama adik saya sudah saya kasih tahu untuk memanggil istri saya dengan namanya. nah, tidak dipanggil nama, panggil apa ya? Dipanggil sih, gitu. Ya. Katanya apa yang tidak suka sama istri saya, bagaimana, terus jawabannya tidak suka gitu, diam aja gitu orang tua saya. Begitu Bapak? Jawabannya tidak suka gitu. Jawabannya diam saja, Pak. Oh ya. Tidak ngasih jawaban, cuma diam saja. Ya. Jadi saya kasihan sama istri saya cuma bisa bersabar dan mengalah saja. Ya. Begitu Bapak? Apa, Pak? Begitu? Iya, gitu aja, Pak. Ya, gitu aja, Pak, ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagian aja silahkan. Iya, kalau memang namanya memanggil ya yang baik panggil. Panggilannya dalam Islam harus panggilan dengan panggilan yang baik gitu kok. Nah, misalnya manggil namanya siapa, apa namanya Solihah atau ya Solihah atau orang itu kalau itu namanya tidak manggil. Andai kata diam saja ya tidak apa-apa, dia tidak dipanggil kok. Panggil ya krungu suara tapi tidak manggil saya, ya saya diam saja, itu ya tidak salah. Nah, kalau manggil, mau namanya Solihah dipanggil, hei Solihah lah itu. Ya baru itu namanya dipanggil, ngomong hei itu. Tidak diwangsuli nggak apa-apa, saya tidak dipanggil lah gitu. Jadi masalah kecil lah sebetulnya, tidak usah diperbesar. Nah, kalau memang tidak tahu, diberitahu aja. Nah, kalau manggil, panggil aja namanya, jangan manggil he. Kalau he itu untuk siapa kan nggak tahu. Gitu. Nah, masa dipanggil meneng wae lah. Panggilnya bini, piye manggil he lah. Namanya bukan he. Saya rasa bukan untuk saya gitu lah. Nama saya Solihah, kalau panggil ya Solihah. Atau kalau itu ya panggilan kakaknya ya D apa siapa gitu kok he gitu. Boleh aja itu tidak diwangsuli nggak apa-apa, itu bukan tidak memanggil dirinya. Baik, demikian Bapak Arianto, Solo Baru, mudah-mudahan dapat dipahami gitu ya. Dan kita sapa kembali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan Bapak siapa di mana ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak. Pak Basri di Solo, Pak. Pak Bakri Solo. Ya. Silahkan Bapak. Mau tanya tentang ini Pak, tarif PDAM itu kok mencerempet-cerempet barang yang riba gitu, gimana? Tidak syar'i. Contohnya saya itu pakai umpama 3 kubik, tadi ditarget. Nah, enggak saya saja, seluruh Surakarta, mungkin seluruh Indonesia ditarget 10 kubik itu kan tarifnya, yang selebihnya itu ala-ala kan tarif haram itu namanya ya Pak. Tapi kalau pemerintah menghalalkan ya monggo kerso lah, itu pendapat Pak Ustadz bagaimana itu? Itu maksudnya gimana? Jadi orang memakai kan, tarifnya kan pakai
pakai itu kan di target 10 kubik itu. Itu kan tarif yang bagaimana itu kan menurut syar'i itu kan mestinya itu 1 kubik 5.000 apa 10.000. Kalau pakai 10 kubik tinggal ngalikan saja, kasih bebannya berapa kubik. Nah, itu kan di luar beban itu kan termasuk nggak halal itu namanya. Mubadir, turah itu ya. Iya, turahnya itu masuk kemana itulah. Nah, yang berat beban ini mestinya kan pesawat terbang itu kayak bayi, kayak 3 kilo, ya sama saja kalau penumpang yang gendut 150 kilo tarifnya sama saja pesawat itu. Kalau PDAM kok lain banget ini gimana ya Pak Ustadz? Baik. Terima kasih jawabannya Pak Ustadz. Baik, terima kasih Bapak. Ya itu ya memang itu suatu hal yang tidak benar, karena memang saya hanya 3 KB kok dipaksa untuk 10 KB. Ya, itu ya tidak butuh, kan mubadir itu, turah kan namanya. Ya, kalau menurut Islam mubadir itu dari temannya setan kan itu. Ya, butuh saya hanya 3 KB. Kalau dikasih 10 KB saya tidak mampu gitu, tidak butuh. Kelebihannya untuk siapa gitu kan. Nah kalau perlu tanyakan aja di PDAM. Kalau PDAM ini butuh saya hanya 3 KB, kalau disuruh bayar 10 KB itu kan namanya ya lebih, itu kelebihan, itu tidak boleh itu ya. Nah butuhnya sidik kan bayar oke, nanti kalau butuh ditarget 10 KB kurang jaluk tambah lagi, nah bayarnya kan 10 tambah lagi kan, berarti berlebih-lebihan, tuh namanya suruh membayar yang tidak dipakai itu. Tidak boleh itu, menurut Islam tidak boleh gitu itu. Demikian ya Bapak Bakri yang ada di Solo. Kemudian kita sapa kembali nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana ini? Pak Puji di Kalimantan. Bapak siapa? Sudi. Pak Puji di Kalimantan. Bapak Puji, Kalimantan, silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mudah-mudahan ini bukan yang terakhir lagi gitu. Ya, baik Bapak Puji, mohon maaf Bapak Puji. Volume radionya agak dikecilkan terlebih dahulu Bapak supaya tidak feedback. Agak benging Bapak. Ya, sudah jelas. Ya, agak keras Bapak, silahkan. Iya. Terima kasih. Saat ini ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada Pak Ustadz. Ya, silahkan. Sehubungan dengan ibadah saya yang saya lakukan selama ini, karena saya ya semaksimal mungkin sudah mengikuti tuntunan, baik itu dari Pak Syekh Ustadz yang setiap hari saya ikuti, tiap akad pagi saya ikuti, dan juga ada buku tuntunan sholat itu sudah saya ikut. Cuman ada sedikit ganjelan setiap saya ibadah itu karena saya ketidakmampuan saya untuk membaca Al-Quran itu Ustaz. Apakah sholat dan ibadah saya itu juga mendapatkan pahala yang sesuai gitu, karena saya menghafal bacaan sholat dan tuntunan sholat itu hanya belajar dari latinnya sementara ini, karena saya belum bisa mengaji gitu Ustaz. Dan juga ikut mendengarkan di imam sambil memastikan bacaan-bacaan di dalam sholat itu, walaupun saya juga sambil memahami artinya semaksimal mungkin. Saya bacaan sholat itu saya pahami artinya itu. Ya, baik. Yang ingin saya tanyakan, apakah pahala yang saya dapat itu kadarnya bagaimana itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana saya agar bisa mengajak anak saya yang pertama, yang sampai saat ini, yang dulu pernah saya ceritakan ke Ustaz, ikut kegiatan bela diri itu yang tenaga dalam. Sampai saat ini ternyata saya belum bisa menghentikan, dan saya ajak untuk mengaji juga belum bisa. Bahkan sekarang intensitas dia berkunjung ke rumah itu malah semakin jarang. Untuk itu saya sebagai orang tua kadang-kadang juga merasa sedih. Untuk itu saya mohon
nasihat dari Ustadz agar saya bisa memberikan nasihat yang baik terhadap anak saya itu. Anaknya sudah keluarga? Sudah anak satu, dan memang saat menikah dulu saya nggak menjadi wali karena memang pada awalnya saya kurang setuju karena pergaulan sebelumnya itu sudah membuat malu orang tua gitu ya, seperti yang pernah Ustadz sampaikan dulu bahwa anak yang walaupun itu juga saya hanya dengar isu kan, dengar yang katanya hamilnya itu udah sebelum nikah gitu. Makanya saya nggak merestui, dan malah saya kucilkan sampai beberapa tahun setelah lahir cucu, kemudian dia datang, itu pun udah beberapa tahun baru saya maafkan, dan ternyata setelah saya maafkan pun nggak bisa merubah sikapnya gitu, nggak bisa saya ajak kembali ke jalan yang benar. Untuk itu sekali lagi saya mohon nasihat Ustadz, apa yang harus saya lakukan agar saya bisa mengajak anak saya itu kembali ke jalan yang lurus. Ya, baik. Mungkin sementara itu Ustadz. Ya. Terima kasih atas kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama apa tadi? Yang pertanyaan tentang ibadahnya tadi Ustaz. Belum bisa Yang membaca belum bisa membaca Al-Qur'an tadi. Ya, jadi Bapak tentang belum bisa membaca Al-Quran, asal hafal nggak masalah. Al-Fatihah ya, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, sampai selesai tidak bisa membaca Quran, tapi lafalnya itu lafal Al-Fatihah, hafalan gitu lah. Yang mau coba malah nggak bisa, tapi hafalan hafal. Ya insya Allah itulah idza martukum bisyai'in fatu minhu mastata'tum. Jadi kalau Allah terus telah memerintahkan sesuatu tentang agama ini, laksanakan semaksimalnya. Semaksimalnya belum bisa membaca, bisanya baru hafalan. Hafalan bacaan sholat itu sudah bagus, boleh dilaksanakan. Nah, kalau kepingin bisa membaca apa yang dihafal tadi, ya belajar. Insya Allah belajar membaca Al-Quran itu bukan pekerjaan yang sulit, karena Allah memudahkan. Ya, belajar Quran itu dimudahkan oleh Allah. Artinya untuk belajar kalau sungguh-sungguh, belajar membaca Al-Quran dengan baik itu bisa dimudahkan oleh Allah. Ya, maka tidak bisa membaca tidak apa-apa, sholatnya tetap insya Allah tetap sah. Asal sholatnya bacaannya Fatihah, ya dibaca Fatihahnya, bukan dibaca artinya, ya dah. Misalnya Alhamdulillahirrabbilalamin, tidak dibaca Alhamdulillah, malah dibaca segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, itu tidak boleh. Bacaannya walaupun belum bisa membaca, tapi hafal bunyi surat Al-Fatihah begini, surat Ikhlas begini, hafal bunyinya, tidak masalah, insya Allah sah. Nah, terus ditindaklanjuti biar bisa membaca Al-Quran, ya Bapak belajar membaca Al-Quran, insya Allah mudah. Ya. Itu mengenai sholatnya. Dan yang kedua, Ustaz. Dan yang kedua masalahnya belajar tenaga dalam, ya diarahkan saja. Kalau memang bela diri, tenaga luar saja, nggak usah tenaga dalam, ya toh. Belajar karate, apa kungfu, apa pencaksilat, apa tinju, apa terserah. Artinya yang fisik-fisik, yang nyata gitu loh. Belajar tenaga dalam seperti yang pada umumnya itu saya pernah ngalami itu ya. Dengan membaca ayat-ayat Quran bisa kebal. Ya. Saya rasa itu penipuan, dan memang penipuan gitu loh. Ya. Sebab kalau kita mau menggunakan akal kita yang sehat, ya, kalau sekiranya dengan membaca ayat-ayat kursi, surat Yasin, baca hati. Sebab dulu kan waktu saya belajar tenaga dalam suruh baca ayat kursi berapa kali gitu. Terus suruh membaca, setelah itu potong kaf, ha, ya, ain, shot, nah gitu. Nah, shot itu pas memukul, katanya itu beban pukulannya menjadi berapa kuintal gitu katanya. Nah itu semuanya kebohongan. Andai kata itu betul, tentu Nabi, sahabat-sahabat Nabi lebih berhak mengamalkan itu. Karena beliau yang menerima wahyu dari Allah, Al-Quran itu diberi Nabi. Sahabat-sahabat yang paling dekat dengan Nabi menerima penyampaian wahyunya. Dengan kita jauh lebih jauh kita, dengan ketemu aja tidak kok. Sahabat ketemu langsung Nabi. Dan pada saat itu saya rasa saat tepat kalau kekebalan itu diberikan oleh Allah dan kepada Nabi,
dan pada sahabat-sahabat Nabi dalam menghadapi peperangan kan banyak adu fisik itu. Kenapa ayat-ayat kekebalan tidak dimanfaatkan? Apa Nabi tidak tahu gunanya ayat kekebalan itu? Lah kalau Nabi aja tidak tahu, kita malah tahu, apa lebih pintar kita gitu kan? Nah itu tidak ada benarnya karena kebal-kebal. Mengapa tidak ada benarnya? Saya sendiri itu ngalami. Saya dulu malah jadi pendekar pencak tenaga dalam kok itu. Ya ngendel ke apa itu karena merasa ngapalkan inti kebal, hatilah ya belum pernah ketanggor gitu. Tapi yakin mau ayat-ayat iki nanti nek dipukul ya ndak apa-apa. Nah, ndak apa-apa, tapi dia tahu nek sing mukul gitu. Andai kata dipukul ya mungkin ya apa-apa gitu. Nah, itu sehingga itu adalah setelah kita ngaji dengan betul, wah ternyata itu penipuan. Andai kata dengan baca ayat ini ayat itu bisa kebal, tidak mempan panah, tidak mempan pedang, itu lebih berhak diberikan pada Nabi dan para sahabat Nabi. Tapi kenyataannya para sahabat Nabi banyak yang mati kena tombak, kena pedang, kena apa, tidak tahu amalan-amalan ayat itu. Nah itu kan, itulah lebih baik anaknya dinasihati aja. Kalau bela diri, latihan yang merasa tenaga dalam, yang fisik betul gitu. Itu lebih sehat. Ya, baik. Ya, namun kalau diajak ngaji juga masih belum mau, dia sudah dewasa, sudah berkeluarga, kewajiban bapaknya nasihati saja. Syukur dipakai, tidak dipakai masing-masing nanti di hadapan Allah kan tanggung jawab sendiri-sendiri. Ya, tanggung jawab sendiri-sendiri. Bapak tidak bisa nolong anaknya, ya, anaknya tidak bisa nolong bapaknya. Dah, wong tua wis ngarahke, sudah ngarahkan tak menurut agama yang baik. Taat pada Allah, ngaji dengan betul, tidak mau ya sudah nanti urusannya ditanggung sendiri di hadapan Allah. Ya. Itulah Bapak, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, demikian ya. Dan sekaligus sebagai penelpon terakhir tadi Ustaz untuk kesempatan malam hari ini. Dan ini ada masukan dari Ustaz tentang PDAM tadi ini Ustaz. Jadi peraturan dari PDAM itu penggunaan minimal tarifnya 10 kubik per bulan. Walaupun habisnya kurang dari 10 kubik maka akan dikenakan tarif 10 kubik gitu Ustaz. Dan itu sudah menjadi peraturan yang ada di PDAM. Ini sudah masukan dari pendengar itu. Ya, silakan Ustaz sebagai lebih baik kalau memang begitu penggunaannya dibanyakkan aja. Jadi kalau memang saya nganggo sidik ya di 10 kubik ya udah pakai aja 10 kubik gitu. Iya. Ya. Baik, demikian tadi ya. Dan, baik, sebagai kesimpulan akhir Ustaz tuh malam hari. Baiklah para pendengar yang setia Radio MTA FM maupun Radio Persada maupun para persawan TV MTA walaupun masih sangat terbatas untuk TV siaran langsung ini ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran. Akan kebanyakan yang ditanyakan tadi tidak menyangkut tema yang saya sampaikan. Namun demikian ini ada masalah yang pokok. Jadi jangan sampai kalau kita nanti menjadi juru dakwah ya, menjadi juru dakwah jangan sampai mau atau mengharapkan imbalan upah apapun dari manusia. Kalau sudah kita niatnya tak sekolah ben pinter agama sudah timu balik dan iso golek duit lah itu sudah niatnya salah. Ya, niatnya enggak betul, enggak dapat apa-apa nanti. Dan uang yang didapat karena itu tidak ada berkahnya. Ya, tidak ada berkahnya. Lebih baik betul niatnya lurus. Lah nanti kalau dakwah tidak dapat uang terus nanti maisanya bagaimana, rezeki itu yang memberi Allah. Ya. Jangan masang-masang. Lah kalau misalnya saya suruh ngisi ke Jakarta atau ke Kalimantan, ya saya tidak punya uang, yang ngomong ke panitia yang mengundang itu saya kalau suruh beli tiket sendiri, saya tidak ada uang. Tolong saya belikan tiket pulang pergi ke sana, terus hidup saya nanti saya di sana bagaimana? Nah, itu wajar kalau begitu. Tapi terus memasang tarif harus sekian, nah itu yang tidak pas. Mudah-mudahan kita sebagai juru dakwah ini pegang teguh pesan Allah kepada Nabi yang guru para dai. Ya. Beliau dipesan jangan mengharapkan upah apapun dari yang dakwahi. Dakwah itu aktivitas dakwah perintah Allah, maka yang diharapkan upahnya, imbalannya dari Allah.
Insya Allah kalau dakwah begitu itu akan bisa berjalan lancar, istiqomah, dan bisa tahan lama. Tapi kalau jaga ke amplop pemberian dari yang didakwahi, ya tidak akan tahan lama. Nanti pas saya ngundang, ya ngumpul ke duit terus siap, ya iso bayar, akhirnya tidak jadi, ya gitu kan. Padahal pengajian ini yang merasa punya ilmu, ya sedekahkan ilmunya dengan menyampaikan dakwah kepada yang tidak tahu. Itu suatu kewajiban. Nah, harapannya menghadap ridhonya Allah. Begitulah, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran, bisa memanfaatkan, dan bisa mengerti apa yang diharapkan oleh para dai. Kalau kita termasuk di dalamnya menjadi dai, harapannya satu, yaitu mengharap pahala atau ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan yang lain. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Ustadz kebersamaannya di kesempatan malam hari ini, dan terima kasih juga Ustadz Mas Dugi kebersamaannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan akan semakin menambah khasanah keilmuan kita. Akhirnya kami undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.